Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang telah kita bahas sampai dengan ayat ke-13 ya di pertemuan yang lalu, dan kita nanti akan teruskan sampai ayat ke-16 di pertemuan kali ini sebelum mengantarkan pada ayat ke-17. Surah ini memberikan isyarat kepada insan beriman, bahkan secara universal pada seluruh manusia, untuk mengingatkan pada satu kondisi. Ini yang belum saya sampaikan di pertemuan lalu, bahwa segala yang viral itu akan selalu menjadi perbincangan dan bahan diskusi. Maksudnya, ini belum kita bahas kan? Segala yang viral itu akan selalu menjadi perbincangan dan bahan diskusi. Saat surah ini diturunkan, di masyarakat sedang viral dua hal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tentang Al-Quran, karena mereka biasa membuat puisi, syair, menjadi qasidah. Jadi gini, qasidah dengan syair dengan bait itu berbeda. Kalau disebutkan bait itu satu barisnya, lengkap, nanti ada atas dan bawah ya. Jadi atas itu nanti pembuka kayak pantun kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda jawab tuh ya. Baik, maka saya katakan misalnya Aura kasih pakai jilbab, terima kasih sudah menjawab ya. Nah, yang pertama kan ada barisnya tuh. Halo, kenapa? Ya, terus yang kedua kan ada jawabnya ya. Nah, itu di bahasa Arab juga ada. Nanti formulasi syair itu dari bahasa Arab. Formulasi syair disebut bait kalau nanti ada bagian pembuka, ada jawab bawahnya. Ujungnya biasanya sama, disebut dengan saja atau qafiyah. Misal, sautus safiril bulbuli i hayyaja qalbi thamili i al-ma'u wa zahru ma'a a. Ya, nyambung nanti ke i lagi, ma'a zahri lahdhul muqali i fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammudi ghazayirun uqayqali i qataftuhu min wajnatin min fili hadar rajuli i faqala la 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 faqad ghada muharwili i wal walad wali waliya wal walali faqultu lat wal wili fabayinul lu'lu ali qalat lahu hina kadza in radidul muqali kahatan ka kailali tabtabuli i dibawa ke nazm alfiyah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasfun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Jadi ujungnya i semua. Kalau ada 7 baitnya maka berubah disebut dengan qasidah. Qasidah. Di qasidah itu dimaknainya kumpulan 7 bait syair, 7 bait puisi. Dan tidak harus pakai rebana. Ya dana masjid pakai dana gitu ya. Nggak harus pakai rebana gitu. Ya, kan dimaknainya dulu qasidah begitu kan ya. Ya, jadi qasidah itu kumpulan syair yang sampai 7 bait. 7 bait jadi qasidah. Nah, itu dia. Nah, untuk menyusun bait syair ini nanti ada 4 syarat. Kalau 4 syarat terpenuhi jadi syair. Dan nanti ada yang mengetesnya. Misalnya zaman dulu ada Nabirah Az-Zibyani, itu mengetes. Jadi orang kalau bikin syair langsung ke beliau dicek, oh terpenuhi 4 unsur, boleh dipublikasikan. Nanti yang paling bagus diviralkannya, ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Hanya 7 terbaik. Ya, setiap periode 7 terbaik. Ini yang kelak diganti dengan kain kiswah bertuliskan kaligrafi Al-Quran setelah masa Islam nanti. Sebelumnya itu ini qasidah semua. Ada Imrul Qais, ada Khutayah dan sebagainya. Ini punya rumus 4 ini, 1 fasahah. Mesti fasih. Gak boleh ada celak-celak dalam kata-katanya. Nanti ukuran fasahah itu ada turunan sendiri. Yang kedua nanti uslub, gaya bahasanya mesti jelas, bagus dipahami. Yang ketiga khayal, ada daya imajinasi.
Sehingga nggak monoton, langsung ke objeknya, tidak. Diimajinasikan dulu, kadang dikaitkan dengan benda tertentu, lalu dikembalikan lagi. Bedakan kayak gini, misalnya Anda mengatakan ke istri, Mama cantik sekali malam ini, bisa. Beda dengan yang kedua begini, ya, anti badrun. Ya. Beda dengan kita mengatakan anti kal badri, misalnya kan fil jamalah, tapi anti badrun, mah rembulan aja masih kalah auranya sama Mama. Ya, nah itu badiah namanya. Di syair itu banyak begitu. Ya, di syair banyak, ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada apa? Ada musiknya, ada iramanya yang menentukan bagian akhirnya. Rumusnya ada 16, disebut dengan bahr. Ada tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Misal. Nanti ada rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Ada lagi madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alaina min thaniyatil. Rembulan sudah tiba saat ini di hadapan kita. Yang dimaksud rembulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tinggi nilainya. Nah, 16 formulasi ini sudah viral. Tiba datang Al-Quran, risalah istimewa melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran ini nggak ikut rumus ini, 16 rumus tadi. Tapi semua isinya indah. Ada ayat yang ujungnya sama semua. Ujungnya sama, tapi nggak ikut formulasi ini, nggak ditemukan di rumus apapun di situ. Karena memang Quran bukan musik. Quran bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Quran bukan syair. Karena itu gelombangnya, frekuensinya berbeda dengan syair. Karena itu mereka bingung. Kok bisa ujungnya sama, tapi rumusnya nggak ada rumusnya. Nggak yang seperti dibuat manusia. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal gitu. Sama semua. Bingung mereka itu. Dan dibaca dengan lahzah, dialek manapun itu sama juga ujungnya. Ada yang nggak bisa A, bisanya E aja, sama ujungnya. Wadduhi wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal. Tuh. Sama semua. Viral lah itu. Mereka saling bincangkan. Dan di antara isinya ada yang mereka belum pernah dengar sebelumnya karena sibuk dengan urusan dunia, yaitu tentang hari kiamat, tentang hari berpulang, tentang akhirat, mengingatkan kembali kepada Allah. Maka menjadi viral itu. Setiap yang viral berpotensi menjadi bahan diskusi dan perbincangan. Kadang-kadang yang agak repot dari diskusi dan perbincangan itu ada dua hal yang disorot oleh Al-Quran. Satu, diskusi tanpa argumen yang awal pertama pernah saya sampaikan. Hampa argumentasi sehingga tidak ilmiah. Ya. Yang kedua, ini yang sangat berbeda. Menyoal tanpa alasan, akhirnya jatuhnya pada tuduhan dan fitnah. Nah, hati-hati, seringkali viralitas, segala yang viral itu seringkali mudah memancing ranah diskusi, seringkali memancing mudahnya perbincangan, tapi yang terlibat dalam diskusi dan perbincangan itu kadang tidak banyak memberikan solusi, cuma menambah persoalan saja. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan ikhtilaf. Orang yang ikhtilaf disebut mukhtalif, jamaknya disebut dengan mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Nah, yang viral itu naba'ul 'azimnya. Alladzi hum fihi. Nah, dulu situasinya begitu. Maka hal yang ingin saya tambahkan yang belum kita kaji di pertemuan lalu adalah hati-hati kalau ada dalam kondisi kita, apalagi era sekarang, era digitalisasi, yang banyak diviralkan sehingga menjadi bahan diskusi,
bahan perbincangan karena dipublikasikan dengan masif sekali, sehingga berpotensi terjadi hal yang diisyaratkan oleh Al-Quran di surah An-Naba ini seperti terjadi di masyarakat jahiliyah. Orang beriman gak terlibat dalam situasi itu. Kalaupun dia akan hadir di ruang itu, dia memberi solusi, bukan ikut meramaikan. Viral kan sudah ramai, gak butuh keramaian lagi. Yang paling repot tuh kadang-kadang masalahnya pada orang lain, yang ribut kok Anda gitu ya. Terus gak memberikan solusi. Nah itu perilaku jahiliyah yang seharusnya dihindari. Nanti ada hadis yang juga sedang saya riset sekarang ini, sangat serius saya merisetnya, tentang kondisi-kondisi mendekat ke akhir masa. Di bagian pertengahannya itu akan Nabi isyaratkan ada taqarubul aswaq, begitu mudahnya pasar diakses. Ya, ada mudah mengakses pasar. Dulu kan datang ya, pakai kendaraan ya, pakai motor, pakai angkot ke pasar kita belanja. Sekarang keluarkan gadget, tinggal klik datang kan. Hadisnya nyata. Yang kedua taqarubuz zaman, waktu semakin cepat. Ada akselerasi dalam waktu, cepat sekali, rasanya nggak mudah gitu. Ya, baru kemarin rasanya sekarang sudah terjadi. Kecepatannya sekarang sudah lebih tinggi, sehingga perbedaan waktu itu serasanya mudah sekali. Ya, kita kan dengan Amerika 12 jam. Sekarang jam 9 pagi, di sana jam 9 malam. Tapi tak terasa terbang begitu cepat gitu. Ya, baru terbang, tadi padahal terbang itu siang, kok tiba-tiba baru sebentar udah malam. Ya. Berangkat lagi jadi sore, berangkat lagi jadi pagi. Cepat sekali. Nah, yang jadi fokusnya bukan itu. Bersamaan dengan itu kata Nabi, di era itu ketika terjadi yantashirul fitan wal kadhib. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin luas didapati. Jadi yang salah mudah terlihat benar, yang benar pun sadar itu benar tapi sulit mengungkap kebenarannya. Kemudian fitan itu turunannya banyak sekali. Ada hoax, ada kemudian polarisasi, ada perpecahan, ada pertikaian, ada, dan salah satunya ini yang kemudian diisyaratkan. Maka kalau sudah ada di era itu, prinsip ini penting kita bangun. Yang pertama, kalaupun ada sesuatu yang ramai dibincangkan, isu apapun itu, maka datanglah membawa solusi. Bukan meramaikan dengan caci maki, bukan meramaikan dengan saling mencela, apalagi meramaikan dengan kosong argumentasi. Cuma numpang eksis saja. Itu yang repot. Halo? Kenapa diam begini? Ya, udah ada di alamnya sudah. Nah, kalau sudah ada, mesti hati-hati karena nanti akumulasi akhir-akhir sampai ke ujung itu adalah mengakumulasikan semua tantangan kita ini nggak mudah. Makanya para ulama mengatakan sebagiannya, udah kalau sudah mau dekat-dekat banyak maksiat begini, ujian utamanya satu aja kita pertahankan, jangan maksiat. Jangan maksiat. Ada masanya nahi mungkar itu lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ya, mata gimana caranya nahi mungkar? Bukan cuma amar ma'ruf, ingat nahi mungkar pun ada pahalanya. Anda pulang dari sini atau sedang melihat tayangan nih, buka handphone, ada iklan. Iklannya nggak pantas, itu mungkar. Nah, bagaimana caranya mencegah pandangan dari yang mungkar? Mencegah tuh nahi. Ya, maka palingkan kan? Nah, ketika dipalingkan itu ada pahala. Jadi bukan cuma nonton yang YouTube ceramah, update status yang mulia, itu betul, itu amal ma'ruf. Tapi ada nahi mungkar yang kadang kita lupa bahwa di situ ada pahala. Ketika pandangan dipalingkan dari yang tidak layak dipandang, pahala dituliskan. Jadi Islam itu Masya Allah, Allah itu sangat Rahman dan Rahim. Pahala itu banyak. Lisan ada terprovokasi untuk mencela, ditahan. Dasar, gak jadi tuh. Wal kadhiminal ghaidha, pahala bagi yang nahan amarah. Pahala. Ya. Ada orang salah, kita ada potensi memaafkan, dipalingkan dari amarah, diarahkan ke maaf, pahala di situ. Ya. Jadi akumulasinya tinggi. Nah, ada masa di mana nahi mungkar itu akan lebih banyak terlihat peluang pahalanya untuk menghindarinya dibandingkan dengan praktek amar ma'ruf. Dan itu akan terakumulasi dari bahkan keburukan di masa lalu. Yang paling viral di masa Nabi Lut apa keburukannya? Ya, homoseksual. LGBT-nya belum ada, L-nya belum ada. Yang lesbi kan nggak ada zaman itu. Yang ada kan homoseksual kan? Laki-laki mencari laki-laki lain, ya, perempuannya normal semuanya. Bahkan kan Nabi Lut menawarkan, jangan yang itu, ini dia anak saya kalau perlu yang perempuan. Ya, mereka mengatakan enggak, itu udah nggak ada rasa, itu udah biasa.
Nah, orang kalau sudah terlalu banyak penyimpangan seksualnya sehingga tidak ada rasa dengan yang halal, maka pelariannya pada yang haram. Maka di tempat-tempat negeri-negeri yang terbiasa berhubungan seksual sebelum dihalalkan, itu ketika jadi halal udah nggak biasa lagi. Makanya dia tidak merasa di situ ada kenikmatan, nggak ada tantangan, dia nyari yang lain. Rusak keadaan dirinya. Rusak keadaan dirinya. Jadi penyakit, bukan bawaan fitrah, itu penyakit. Kalau bawaan fitrah akan merata menjadi bawaan di setiap karakter kehidupan, tapi karena faktor lingkungan. Ya, di tempat kemarin saya berkunjung itu dari 10, 9-nya sudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Ya. Dan itu jadi karakter, jadi kebiasaan. Sehingga ketika menikah pun, atau dia tidak ingin menikah karena khawatir ada beban dalam pandangannya. Sehingga terjadilah hubungan demikian, dianggap biasa, pengen tantangan yang lebih. Sehingga melakukan terakumulasi tindakan maksiat. Nanti di akhir-akhir mendekat kepada masa-masa itu, tantangan lebih banyak. Kalau dulu cuma homoseksual, sekarang bisa terakumulasi semuanya. Maaf ya, perempuan dengan perempuan ada. Yang lebih dahsyat, yang nggak pernah didapatkan dari sebelum masa ini, adalah merubah identitas diri. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Boy jadi lady boy. Gitu kan? Gimana tuh? Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Siapa namanya? Nina, Pak. Yang betul, Nina. Nama lengkap Kurniadi. Nama Nia, nama lengkap Kurniadi. Nah, ini akumulasi. Kalau sudah terjadi seperti itu, hati-hati. Tandanya apa? Tandanya tantangan ini lebih banyak akan didapati. Mukhtalifun, ikhtilafnya akan makin banyak. Coba lihat sekarang. Dikit-dikit kontroversi kan? Dikit-dikit kontroversi. Orang kena musibah aja jadi kontroversi. Tuh. Anda keluar dari sini, update status aja, update. Ya, Tanah Kusir cerah hari ini. Komen. Bisa diskusi di komen itu. Padahal kita cuma ngasih tahu cuaca cerah. Terus yang paling menarik gini, yang kita tampilkan info Tanah Kusir, yang dibalas di tanah lainnya. Di sini enggak kok, di sini mendung, di sini badai, di sini itu. Ini akhirnya. Padahal cuma ngupdate satu aja. Alladzi hum fihi. Tuh. Nah, ini spirit yang ingin saya sampaikan, bahwa ada eranya kadang hal-hal yang sering viral itu, hal-hal yang sering dipublikasikan akan memancing diskusi dan ruang-ruang untuk diperdebatkan. Kalau masuk ke ruang itu, Anda memutuskan masuk ke situ, maka jangan pernah masuk kecuali memberikan solusi. Satu itu. Yang kedua, punya argumentasi, sehingga tidak numpang eksis ke situ. Ngapain cuman update ngasih emoji senyum gitu ya? Ya, kasihkan sesuatu yang baik, walaupun itu isyarat yang mulia kadang-kadang kita dapatkan demikian. Jelas sampai di sini? Baik, jadi kalau sudah masuk di era itu mesti hati-hati, tantangannya itu tidak mudah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan hanya amar ma'ruf. Ketika menghindari nahi mungkar, di situ ada pahalanya. Satu. Kemudian yang kedua, membangun kedekatan lebih dengan Allah. Terutama ketika maksiat semakin besar di hadapan mata dan tidak mudah untuk menghindarinya. Bayangkan sesuatu yang paling tinggi terjadi sehingga membuat kita tercegah dengan cepat dari perbuatan maksiat. Nanti spiritnya kita akan dapatkan itu di ayat ke-17. Contoh begini. Bapak kerja nih Pak di kantor. Ada tawaran suap misalnya. Ditawarkan 10 miliar Pak. Ada fee Pak 10 miliar. Diterima nggak? Kenapa diam? Tidak, katakan tidak. Nggak ada istikharah dalam suap tuh. Nggak ada. Dan jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Dan nggak usah konsultasi sama yang di rumah. Ya, udah putuskan, tolak. Ya kan? Tapi ketika tawarannya naik Pak, nolnya naik Pak, 100 miliar. Tuh, nah yang komen istrinya tuh. Gimana? Memutuskan tidak, itu tidak semudah merumuskannya. Gak mudah, gejolaknya tinggi. Maka dalam kondisi seperti ini,
ada dua yang diajarkan oleh Al-Quran. Nanti kita akan pelajari itu. Satu, ulama kita mengingatkan kalau kita dihadapkan kepada maksiat yang luar biasa tinggi sehingga tidak mudah mengatasinya, maka puncaknya satu, bayangkan seketika itu kita wafat. Rasakan saat melakukan itu, misal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa wafat itu oleh Quran diminta diviralkan. Qul, Muhammad viralkan. Yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Muhammad viralkan. Setiap kalian itu pasti akan wafat, dikirimkan malaikat untuk mengakhiri tugas kehidupan kita. Nah, saat ada dorongan untuk berbuat maksiat yang sulit dihindari, maka puncaknya rasakan bagaimana kalau saat menerima itu diwafatkan oleh Allah. Bagaimana kalau saat berbuat sesuatu yang kotor, bikin hoax, menipu orang lain, memfitnah orang lain, seketika wafat. Dan yang kedua, nanti kita akan lihat di ayat ke-17 nanti. Nanti semua yang terjadi ini akan diungkap dan jadi saksi langsung. Diviralkan langsung dari bendanya sendiri di setiap tempat yang kita pijak. Ini nanti karpet ini, ya, tempat ini kita ada, tempat di luar, di dalam, setiap yang kita pijak itu akan bicara, termasuk tangan kaki kita. Mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Semua bicara, termasuk ini. Ini akan bicara ini. Handphone Anda ngetik apa, karpet Anda pernah duduk di situ. Surahnya di Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu yawma idzin. Nah, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ada waktunya nanti setiap tempat yang kita pijak akan mengabarkan, menyampaikan, diperintahkan oleh Allah, "Hei, jadi saksi." Semua bicara. Ya Allah, saya pernah diduduki oleh si fulan, ya, untuk mendekat kepadamu dalam suasana ta'lim di hari sekian-sekian. Tampak nanti tergambar semua. Diperlihatkan semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, yang syarran yarah itu dipraktekannya nahi mungkar. Jadi kalau Anda misalnya ada di satu tempat di kantor nih, suruh input nih, tambahkan nolnya ke situ. Rasakan, bukan cuma diwafatkan, itu komputer itu, termasuk keyboard yang Anda klik itu akan bicara di hadapan Allah. Kan bicara. Dan jadi saksi yang memberatkan, barang buktinya itu langsung bicara. Dan sekarang kan barang bukti bicara kan? Ya kan? Diolah TKP dilihat, ya. Ini loh buktinya. Saksi bisunya, tapi menjadi saksi yang menguatkan tindak kejadian yang berlaku di situ. Sekarang sudah ditampakkan di dunia supaya kita sadar. Karena itu kadang Allah mendahulukan persoalan dunia untuk membangun logika kita supaya sadar bahwa Allah yang membuat seperti itu mampu menampakkan lebih daripada itu. Itu yang menjadikan sebelum sampai ke titik ini Allah dahulukan dulu semua persoalan dunia kita yang kita rasakan normal dalam keseharian. Maaf, kalau istirahat itu malam atau siang? Umumnya malam. Kalau siang dilakukan apa? Kerja kan? Baik. Yang menurunkan air Allah dari langit lewat formulasinya dari apa dulu? Baik, kan dari air di bawah keserap ke atas oleh awan kan? Kita rasakan tiap hari ya. Sekarang musim hujan ya. Baik, berarti hujan kita rasakan, malam kita istirahat, kemudian siang kita beraktivitas. Pernah jalan-jalan ke kebun, ada tanaman? Banyak tanamannya. Kebun Raya Bogor pernah ke situ? Kebun bunga pernah ke situ? Ya, kita keluar banyak tanaman dan sebagainya. Siapa yang menciptakan itu? Yakin? Maka semua hal yang kita alami dalam keseharian yang kita rasakan ditampilkan dulu sebelum menerangkan ini semua. Maka An-Naba dari ayat pertama sampai 5 itu persoalan viralnya yang kadang-kadang orang banyak berdiskusi pada yang tidak penting sehingga lupa bahwa yang penting ketika dia pulang itu akan terjadi. Maaf, berangkat gelap, pulang gelap, cari dunia. Betul, dunia penting, tapi yang lebih penting adalah bekal Anda untuk pulang ke akhirat. Jangan-jangan kesibukan duniawi itu sampai diviralkan dan kadang-kadang banyak berbuat maksiat, lupa memikirkan yang lebih penting bekal untuk pulang. Jelas di sini? Maka ditampilkanlah persoalan dunia itu dengan argumentasi yang jelas supaya kita ingat Allah yang telah membuat semua sistem hidup dunia itu juga Allah yang sama yang mengatur sistem kehidupan kita saat pulang. Maka kita bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Anda ikuti saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Saya langsung tafsirkan cepat. Di konteks kehidupan dulu, apa sih yang mereka bicarakan? Apa sih yang mereka diskusikan? Apa sih yang mereka obrol-obrolkan? Di konteks kehidupan sekarang, Anda itu banyak diskusikan apa sih? Berdebat masalah apa sih? Berargumentasi apa? Diskusi apa? Sampai dengan diskusi itu melahirkan hal-hal yang kontraproduktif. Saudara akhirnya dipecah, kawan jadi lawan, teman menjadi orang yang bahkan tidak dikenal sama sekali. Ayah nggak kenal anaknya, ibu menjauh dari anak-anak yang bahkan pernah dikandung dan dilahirkannya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita ulang. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Konteks kehidupan dulu, mereka banyak berdiskusi tentang yang viral pada saat itu, yaitu Al-Quran, dan tentang kejadian kiamat, kematian, dan kembali kepada akhirat. Kenapa mereka banyak berdebat pada sesuatu yang tidak mereka pahami? Kenapa mereka tidak mencari solusi? Kenapa mereka tidak berdamai dalam kebaikan, mencari petunjuk untuk menemukan risalah yang benar? Di konteks kehidupan sekarang, banyak masalah-masalah viral, sering dikomentari, dipublikasikan, atau hanya sekedar membuat konten yang ingin viral. Bikin kegiatan-kegiatan tujuannya bukan untuk mengedukasi, tapi supaya viral saja, rame saja, banyak diskusi, banyak like, banyak dislike, banyak komen, banyak mendapatkan materi duniawi. Apa itu yang mau dicari? Sehingga lupa dengan kepulangan menghadap Allah saat Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Anda senang konten Anda viral tapi melahirkan banyak perdebatan di masyarakat? Melahirkan banyak orang saling mencela, saling mencaci, saling terpecah belah, saling menjauh dari nilai-nilai kebaikan. Bahkan di titik itu Anda mendapatkan dunia, tapi saat yang bersamaan Anda membawa bekal-bekal keburukan saat akan pulang menghadap Allah karena meninggalkan jejak perdebatan di masyarakat. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Jangan pernah lakukan itu. Kalla, jangan pernah lakukan itu. Sekalipun jangan pernah lakukan. Kalau ingin berdiskusi, lakukan diskusi dengan cara yang benar. Datangkan argumentasi, berikan solusi. Karena semua apa yang kita kerjakan, satu saat kita akan tahu. Semua akan ditampakkan oleh Allah pada saat kita kembali. Sekarang kita diberikan pengetahuannya ilmu yakin. Nanti kita akan lihat hasil perbuatan ainal yakin. Dan akan merasakan akibat perbuatan itu haqqul yakin. Karena itu Allah ingatkan 2 kali, jangan lakukan yang demikian. Rubah orientasi hidup kita. Karena kelak Allah akan tampakkan yang membuat kita sadar bahwa apa yang kadang kita kerjakan tidak ideal menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Sekalian berlatih tajwid ya. Kalau 16 ayat ini benar bacaannya, nanti yang lainnya lebih mudah. Karena ditemukan semua di situ. Qaf ketemu kaf saat yang bersamaan. Tha nanti ketemu sin, ba ketemu ta, tipis-tipis kalau kita terbiasa bacanya benar, kesananya lebih mudah. Wa banayna fawqakum sab'an shidada.
Ikhfa tuh paling gampang gini. Kalau kita ikhfa, langsung pindah ke makhraj huruf berikutnya. Ya, sab'an langsung pindah ke cara mengucapkan shin. Sab'an shidada. Jelas? Wa banayna fawqakum sab'an shidada. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Sod bukan sin, tapi sod itu, maaf sebentar, sod itu tidak manyun, tidak monyong, bukan sod, bukan. Sedikit so, nah ya so, baik. Kemudian sin, kan? Mu'si bukan mu'si. Jadi bukan mulutnya, maaf, manyun ke depan, mu'si tidak, mu'si. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا dua ayat lagi. linukhrija bihi habban wa nabata. Ha dengan ha. Gini. Ha itu di sini. Ya, rongga bawah. Hamzah, alif, ha di sini. Ha. Redang. Ha di sini. Ha. Haus. Ha. Ya, ada getaran ha. Ya, ha di sini. Nah, biasanya kalau bihi itu udah pasti yang di sini. Bihi, ha ini. Dan nafas agak banyak. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Perhatikan sebentar, dari sisi tajwid. Kalau kita mengaji benar ayat 1 sampai 16 saja, maka pokok-pokok makharijul huruf itu insya Allah khatam. Pokok-pokoknya. Ya, tidak harus Anda teori ini itu, ikuti aja Ustadz bacanya bagaimana, diikuti. Ya, walaupun belum tahu ini ikhfa, ini idhar, ini ikuti aja, baca begini ikuti. Itu insya Allah akan membentuk karakter yang memudahkan kita membaca ayat-ayat yang lainnya. Tinggal nanti gharib muskilah, ana dibaca pendek, ana dibaca panjang. Alaihi jadi alaihu di sebagian tempat. Misal, itu belajar dulu. Dan di sini sangat indah sekali. Nanti ada sin dipertemukan dengan ta, kan mirip-mirip tuh. Ada ha besar dengan ha kecil, ya. Linukhrija bihi, ha besar, langsung ha kecil, habban wa nabata, ba ketemu ta. Kalau kita berlatih terus 16 ayat, latihan sebulan ya, untuk ke depan ya, baca yang benar, terus dengarkan. Ini kan kalau diurutkan paling cuma 3 baris. Kalau diurutkan panjang gitu, panjang 3 baris. Saya kasih waktu sebulan untuk menghafalkan ya. Sepakat? Ya, harus sepakat, tidak ada pilihan. Ya. Saya tidak meminta Anda memilih kan. Baik ya, kadang dalam hidup itu memang tidak ada pilihan. Kalau memang itu baik, tidak harus memilih. Jelas? Halo, jelas? Kalau jelas berarti itu memang password untuk masuknya. Baik ya? Ya. Mana panitia?
tim kita aja, nanti tolong musyrif ya, bulan berikutnya ada musyrif yang nanti untuk ikhwan, untuk akhwat. Jadi pas mau masuk, mau duduk, setoran dulu ya. Baik. Pastikan lebih awal dan mohon saya dibantu supaya saya tidak mengajar di luar. Ya. Jadi maksud di luar tuh di sana gitu ya. Masuk. Dan jangan jadi beban. Aduh, kumaha ieu teh katanya. Jadi susah mau ikut kajian. Bukan, ini motivasi. Ya, usahakan dulu. Usahakan dulu, paksa diri kita. Dapat berapa? Alhamdulillah. Jadi misinya begitu, dari 16 kan kalau saya bilang 16, nyangkutnya kan jelas. Ya kan? Bisa 15, 12, 11, 10. Tapi kalau saya bilang apalin 3 ya. Tuh, atau apalin 2, nyangkutnya terlalu jauh. Jelas ya? Halo? Atau saya mau bantu ajarin doa? Baik ya. Tapi tenangkan dulu hatinya. Jadi kalau mau Quran itu, dia hanya hadir ke hati yang tenang. Jadi kalau sedang gelisah, tenangin dulu baru baca Quran. Ini para penghafal Quran nih, jangan menghafal dalam keadaan gelisah. Pikiran sedang gak enak sana sini tuh, berhenti dulu, berdoa dulu, minta ketenangan. Ya Allahumma hawwin alayya qalbi, ya Allah mohon tenangkan hatiku. Allahumma hawwin alayya qalbi, ya Allah mohon tenangkan hatiku. Dia udah tenang, udah enak, baru mulai. Nah nanti di antara doa yang mungkin mempercepat ya sampai ke pemahaman, misalnya sampai juga dengan keingatan, ada misalnya salah satu kita ambil yang dari Nabi, itu yang dibacakan kepada Ibnu Abbas yang pernah saya sampaikan juga. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Lalu setelah itu ikhtiar. Ya. Allah bisa atau bisa Anda mengambil kalimat dari Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ya, ketika Allah menyampaikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, ambil dari situ menjadi kalimat doa. Anda ucapkan Allahumma yassir li ya adz-dzikra. Allahumma yassir li adz-dzikr. Allahumma yassir li adz-dzikr. Ya Allah, mudahkan aku untuk mengingatnya. Jadi ketika Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, Anda balik dengan minta, ya Allah, yassir li adz-dzikr. Jelas? Ketika misalnya sedang sulit, Allahumma yassir li adzikr, Allahumma yassir li dzikr, Allahumma yassir li dzikr. Terus tenangkan hatinya. Lalu ikhtiar. Ya, memaksa diri kita untuk maksimal. Ya. Paham ya? Baik. Nah, kalau kita sedang pengen ikhtiar yang serius, paling singkat doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain, ya, dipaksa supaya optimal. Jadi satu perjanjian kita ayat 1 sampai 16 ya, bulan depan. Baik. Tadi sudah saya sampaikan di awal, apa yang sedang mereka diskusikan? Kenapa banyak berdebat? Kenapa banyak berbincang? Bahkan sampai ke ruang-ruang publik. Bahkan sampai menjangkau ke sisi-sisi perdebatan. Kenapa selalu banyak yang diviralkan? Untuk apa memviralkan sesuatu yang banyak hanya diperdebatkan saja? Yang banyak dibincangkan tapi tanpa mendapatkan solusi. Dan orang datang tidak membawa solusi, bahkan tidak punya argumentasi. Kata Allah, jangan sekali-kali lakukan itu, karena berpotensi melahirkan pertikaian yang lebih besar, berpotensi yang melahirkan madarat yang lebih tinggi. Semua itu akan diungkap, kata Allah, di hari kiamat, dan khawatir ketika menjadi beban saat pulang. Yang menyampaikan ini adalah Allah, Tuhan yang sama, yang memberikan semua fasilitas kehidupan yang kita nikmati sampai saat ini. Alam naj'alil arda mihada. Sekarang kamu tinggal di bumi. Kata Allah, siapa yang membuat bumi itu? Anda katakan Allah. Siapa yang menjadikan Anda nyaman di bumi? Anda katakan Allah. Wal jibala autada. Anda mendaki gunung, gunungnya kokoh jadi pasak bumi. Anda lakukan itu. Anda jalan-jalan, bahkan naik ke atasnya, menikmati udaranya. Lalu Anda ditanya, siapa yang membuat itu? Anda jawab Allah. Lancar Anda katakan Allah. Bumi Allah yang membuatnya. Gunung Allah yang menjadikannya pasak. Anda nikmati. Anda punya pasangan, wa khalaqnakum azwaja, pasangan Anda cantik, Andanya ganteng, indah, nyaman, baik. Anda ditanya siapa yang menciptakan dia? Anda katakan Allah. Anda beristirahat di malam hari, wa ja'alna al-laila libasa. Lalu tanyakan siapa yang menciptakan malam? Anda jawab Allah. Anda bekerja di siang hari, Anda beraktivitas di siang hari, banyak dilakukan.
Anda ditanya siapa yang membuat Anda? Jawab Allah. Kita dapatkan hujan, hari ini hari-hari hujan. Lalu Anda lihat awannya, ditanya siapa yang ciptakan awan? Anda katakan Allah. Anda dapati buah-buahan di rumah. Datang ke tukang buah, Anda dapatkan banyak ragam buahnya, Masya Allah. Ditanya siapa yang membuat itu? Anda jawab Allah. Allah yang sama, yang membuat semua fasilitas kita itu, yang kita nalar dengan logika itu jelas, argumentasinya secara ilmiah kita ikuti itu, Allah yang sama yang mengingatkan kita, jangan berbuat tindakan yang buruk di tempat-tempat yang sudah aku bentangkan kemuliaannya itu. Jangan banyak kotori tempat yang indah itu. Jangan rubah kenikmatan hidup itu dengan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, dengan banyak berbuat maksiat, sehingga hidup kalian pun tak nyaman di tempat yang nyaman itu. Aku sudah buat bumi yang nyaman, tapi kenapa engkau berbuat yang tidak nyaman? Sehingga seakan-akan setiap tempat dipijak itu jadi nggak enak. Coba deh Bapak Ibu kita rasakan bareng-bareng ya. Saat ada hal yang kita rasakan nggak enak, nggak nyaman, karena masalah yang dibuat sendiri, iri hati, dendam, dengki, perselisihan, tempat-tempat yang netral kan jadi nggak enak kan? Yuk ketemuan yuk, di mana? Di Pondok Indah. Ah enggak ah. Kenapa? Nggak enak. Padahal tempatnya enak sebelumnya, tapi karena ada masalah di situ jadi nggak enak. Yuk ke masjid fulan yuk di sana. Enggak ah. Kenapa? Nggak nyaman. Padahal sebelumnya biasa aja di situ. Karena ada kejadian yang dilakukan dan itu membuat tidak nyaman, tempatnya yang nyaman jadi ikut gak nyaman. Kata Allah, aku mendesain semua itu dalam kebaikan, tapi tindakan kita sebagai hambanya kadang-kadang melampaui batas dan menjadikan semua kenikmatan itu menjadi tidak nyaman. Spirit keduanya. Maka kalau kita ingin eksis di setiap tempat dengan nyaman dan baik, berperilakulah yang mulia. Orang yang baik itu, dia akan menikmati setiap keadaan yang baik di setiap tempat yang ia singgahi. Kemanapun pasti akan nyaman, akan tenang. Dan di antara sifat kebaikan itu, jangan banyak melibatkan diri pada yang tidak penting. Kalau tiba saatnya, banyak masalah-masalah diungkap, Anda yang tidak bermasalah, jangan melibatkan ke dalam suasana itu kalau nggak punya solusi. Bin husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan, keislaman seseorang itu diantara cirinya meninggalkan segala yang tidak penting dalam hidupnya. Kalau ada tayangan yang nggak penting, nggak usah dilihat. Kalau ada bacaan yang nggak penting, nggak usah dibaca. Kalau ada yang didengar yang tidak penting, nggak usah didengar. Ada tempat yang nggak penting, nggak usah disinggahi. Nanti tempatnya tutup sendiri dan nggak usah diviralkan. Ini sudah nggak penting diviralkan. Jadi ramai, akhirnya banyak orang terlibat maksiat di dalamnya. Itu spiritnya. 2. 3. Ya, jadi udah dapat berapa nih? Banyak sekali nih. Ya. 1, kita simpulkan dulu ya. Orang Islam itu adalah orang yang suka menghadirkan solusi dalam setiap kehidupan. Poin pertama ya. Itu dulu. Dan ini akan diuji Bu, Pak. Bapak kalau pulang dari kantor cerita, kadang cerita masalah. Ibu pun di rumah cerita masalah kan? Itu. Masalah itu diciptakan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi untuk mematangkan karakter hidup kita menuju jalan-jalan kebaikan. Dan ini ketika disebutkan, pasti pemicunya akan diciptakan. Supaya kita dapat merumuskan hal yang menjadi karakter kehidupan kita ini. Manusia solutif. Datang dengan jawaban. 1. 2. Menjadi muslim itu, orang Islam itu, saat yang bersamaan, maka dia juga memiliki karakter argumentatif yang mencerdaskan. Cerdas. Jadi muslim itu pasti pintar. Cerdas. Kalau bicara punya argumentasi. Ya. Kalau diskusi punya alasan, terukur. Apa yang mau dibicarakan nih? Baca dulu. Lihat referensinya. Diskusinya nyambung. Jadi kalau kita bicara apapun, punya basic datanya, punya cara argumentasi yang kuat, sehingga apa yang dibincangkan itu semua punya makna. Karena itu kalau kita melacak hadis-hadis Nabi SAW, kita lihat kebiasaan para sahabat, bahkan mereka ngobrol ringannya, bahasa anak sekarang kongko-kongkonya aja, itu yang dicarinya itu ini, yang punya solusi dan yang mencerdaskan. Di zaman Nabi sosok yang paling mencerdaskan dan punya solusi siapa?
Ya Nabi. Nabi kan? Makanya mereka kalau punya waktu senggang pun ingin ngobrol santai, yang diburu Nabi. Gitu. Di Al-Arba'in itu nomor hadis yang kedua ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, ya la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam." Saat kami duduk santai bersama Rasulullah, duduk santai, bainama plus kata kerja, bainama jika ditambahkan dengan kata kerja verb, maka kata kerja yang dimaksudkan tidak terlalu serius, santai. Bainama kata kerjanya apa? Bentuknya memang kata benda tapi sifatnya pekerjaan. Julusun. Saat kami sedang duduk santai. Anda bayangkan ya, duduk santai aja yang dicari adalah sosok-sosok inspiratif, solusif yang mencerdaskan. Artinya apa? Gaul dengan orang cerdas. Anda kalau dapat kerja baru di kantor, petakan mitigasi. Siapa nih teman-teman Anda di kantor? Cari partner yang ngasih solusi. Cari yang cerdas, bergaul dengan yang cerdas, meningkatkan kualitas kecerdasan kita. Terbawa suasananya. Dan cara berargumentasinya akan terukur, terbawa. Cara diskusinya terbawa, cara bersikapnya terbawa. Ya, dan yang menghadirkan solusi pada nilai-nilai kebaikan. Dalam Islam disebut saleh. Cari teman yang saleh. Waktunya sholat yang ingatkan, akhi, ayo sholat dulu. Ya, bagaimana kalau sedang ngetik wafat tuh? Sambil bercanda tapi nikmat. Yang satu dapat promosi jabatan, dia katrol temannya yang lain. Ya, kalau dia di militer, di kepolisian, satu angkatan dia naik, dia bantu kawannya yang lain. Kalau dia di jabatan, di bisnis pekerjaan, dia promosi jabatan, dia support temannya yang di bawah. Itulah keindahan dalam Islam. Cari teman yang demikian. Di rumah ciptakan suasana begitu. Dengan anak ciptakan argumentasi, kasih solusi, ngobrol. Kan tahapannya ada kan di Quran. Anak kecil dipanggil bunai, sayang. Ya kan? Sudah naik nanti ke SD, agak kelas akhir, kelas 5, kelas 6. Mau masuk ke SMP, perintah. Bunai tapi plus perintah. Sayang plus perintah. Latih. Supaya tidak larut dalam kasih sayang dan tidak mudah nanti saat diperintah karena terlalu manja. Maka di psikologi Quran, kalau anak mulai usia 0 sampai dengan menjelang baligh, ya, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai menjelang 9, 10 tahun, itu masih bunai. Bunai itu sayang, rasa sayang yang dalam. Makanya balik dari anaknya pun sayang ke ayah, ke ibunya. Tapi setelah dia masuk agak tahap ke awal plus mau baligh, itu dekati dia dengan perintah. Sayang, ya kasih tugas ya. Ini kakak yang rapihkan kasurnya. Adik yang nyapu ya. Yang ini aja, yang ini biar mama yang teruskan. Tuh. Bapaknya sama. Ayo kita minum sama-sama. Ada yang bikinin tehnya ya. Ini cara bikinnya nih. Ayo sayang, sini. Sayangnya masih ada, tapi perintahnya jalan. Sehingga apa? Sayangnya diimbangi dengan kedisiplinan dia untuk siap melakukan sesuatu. Kalau perintah tidak pernah diberikan di masa itu, nanti manja anaknya. Di situ aja levelnya. Tapi ketika sudah sampai di masa balighnya, apa yang terjadi? Diskusi berjalan. Sayangnya masih ada, perintahnya ada, dikurangi ini, diskusinya yang berjalan. Argumentasinya. Coba lihat. Nabi Yusuf diskusi dengan siapa? Ayahnya. Nabi Ismail diskusi dengan siapa? Ayahnya. Dan ngobrol. Kadang-kadang ada anak yang sudah matang cara berpikirnya, gak bisa diperintah lagi. Begitu diperintah dia berbalik. Ya. Ayo nak ke masjid. Apa-apa aja belum siap-siap. Ya kan? Ayo mandi dulu. Mama dari tadi belum mandi. Tuh, udah balik tuh. Maka dekati dengan yang ini. Ya. Ada anak yang ke ayah, kadang anaknya yang curhat. Ya. Saya melihat matahari dan rembulan serta 11 gemintang hormat kepadaku. Apa maknanya ayah ya? Kadang-kadang anak curhat sama bapaknya atau sama ibunya. Maka kalau sudah seperti itu, dia sudah mulai bisa berargumentasi, kasih solusi. Sebaliknya, kadang ada ayah yang bisa men-share apa yang bisa dijadikan bahan diskusi dengan anak, dengan kondisi tertentu seperti Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, bapak malam tuh mimpi
Dan dua-duanya mimpi itu. Nabi Yusuf ke ayahnya, Yakub mimpi, ya alaihi wassalam. Nabi Ibrahim ke anaknya mimpi. Di Quran itu lengkap, bab mimpi aja ada. Tafsir mimpi itu ada. Ada itu, di Quran itu lengkap sekali. Ya, bapak tuh mimpi semalam. Masalah mimpi cerita nih, kita ngobrol aja ya nak ya. Ya bunayya, sayangnya dulu. Supaya apa yang disampaikan itu dengan rasa sayang. Bukan tuntutan. Karena ke hatinya akan beda bu. Pak maaf, tidak bermaksud mengajari ya. Perintah yang turun dari orang tua, ayah atau ibu kepada anak dengan tuntutan itu beda dengan perintah yang keluar dari jiwa sayang. Sampainya ke hati juga. Tapi kalau cuma tuntutan jadi beban, malas dia. Disuruh melulu dari kemarin juga begitu. Dan ketika dikerjakan gak akan sempurna. Maka masuk dengan sayang, ya bunayya. Sayang, Masya Allah, sudah besar ya anak papa sekarang. Hebat nih, luar biasa. Sini, kita ngobrol. Inni ara fil manami anni adbahuka. Papa tuh di mimpi nyembelih kamu. Yang bener Pak. Coba gimana menurut Nana? Ya, menurut kakak gimana? Bohong itu. Anak sekarang ya. Baik. Tapi lihat jawabannya Ismail alaihissalam. Ketika dipanggil bunai, jawabannya abati. Ya abatif'al. Jadi ada abi, ada buya, ada abati, itu beda. Ada ummi, ya, ada muya, ada amati, itu beda. Kalau abi itu panggilan hormat. Abi itu panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Bisa jalur biologis atau ilmu. Bisa jalur biologis nih, ada ayah panggilan sayang kita Buya misalnya. Jalur ilmu seperti Buya Hamka. Beliau bukan ayah saya secara biologis. Tapi karena kita sayang dengan beliau dan dengan keilmuannya, dengan adabnya, kita panggil Buya Hamka. Hormat kita dengan bentuk sayangnya. Kalau kita gabungkan sayang dengan hormat menjadi abati. Abati. Perhatikan, ketika ayah memanggil anak ya bunai, anak ke ayah ya abati. Kata Ismail alaihissalam, ya abatif'al, ya ayah, demi hormat dan sayang nanda kepada ayah, cepat kerjakan sekarang. Itu pasti wahyu. Karena ayah Nabi. Saya ingin katakan dua hal. Satu gini, maaf ya, kita sedikit perdalam. Maaf sekali, Nabi Ibrahim itu, walaupun Nabi, Rasul, tugasnya banyak, luar biasa, ke setiap tempat beliau merantau, tapi tidak pernah putus perhatiannya pada anaknya. Ditengokin tuh, tinggalnya di Palestina, Ismail tumbuh di Mekah, ditengokin bagaimana perkembangannya, bergaul dengan siapa, ya siapa tetangganya, menikah nanti dengan siapa, siap dipastikan semua. Sehingga ketika ada perasaan itu, ya perhatian yang dalam itu, rasa di anak pun ada feedbacknya kepada ayahnya. Makanya di Quran Pak, dialognya sering kali terjadi anak dengan ayah, jarang dengan ibu. Silahkan cek, anak ayah, anak ayah, anak ayah. Kenapa? Karena ibu itu udah pasti di rumah. Ayah tuh jarang di luar, di dalam rumah, sering di luar rumah. Karena sering di luar rumah, Quran tuh ngasih pendidikan. Bahasa gampangnya begini, kamu kan cari rezeki untuk ke rumah, ya kan? Jangan sampai pencarian kamu di luar melupakan yang di rumah, sampai nggak ada interaksi sekali sama dengan yang di rumah, sehingga lupa, nggak pernah nanya, nggak pernah lihat, nggak pernah diskusi, nggak pernah ngobrol, sibuk di luar. Padahal di luar tuh mencari untuk ke dalam, sehingga anak-anak itu mencari identitasnya keluar rumah. Maka dialognya sering banyak dengan ayah, tidak dengan ibu. Seakan memberikan kesan sesibuk-sibuknya di luar. Jangan sampai menghambat komunikasi dan perhatian kepada anak, sehingga anak mencari perhatian di luar dan mencari figur lain selain ayahnya. Gitu ya? Yang paling menarik apa? Ketika itu terjadi, ayah sedang kerja nyusun meninggikan Ka'bah, anak lihat, "Pa, mau bantu ya?" Padahal belum balik. Nabi Ibrahim dapat perintah tinggikan pondasi Ka'bah, ditinggikan oleh beliau. Begitu pijakan pertama membangun sesuatu yang baik disebut maqam. Maka sekarang kita dapati maqam Ibrahim. Di titik itu kakinya berpijak untuk membangun Ka'bah, meninggikan kembali. Di sudut lain anaknya datang, belum balik itu. Bawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar. Disusun-susun, ikut pengen bantu. Belum balik, Pak. Bantu ya. Disusun jadi bagian disebut hijar. Kalau jadi ruang tempat disebut hujrah. Bagian itu diviralkan dan diabadikan sampai sekarang dengan nama Hijar Ismail. Pertanyaannya, kok bisa anak ini membawa sesuatu untuk bantu ayahnya
dalam pekerjaan yang tidak relatif mudah. Kenapa? Karena ayah seringkali mendampingi dia dalam diskusi dan kesehariannya, dalam kesibukan yang ia kerjakan dalam tugasnya. Masih punya waktu. Coba pulang ke rumah. Jangan-jangan anak yang pakai mobilnya, Anda yang cuci dan isi bensinnya. Hah? Anak yang tidurnya, ibu yang merapikan segalanya. Yang lebih dahsyat tadi, bapak cerita mimpi pun untuk disembelih, anak malah mendukung. Sekarang lakukan Pak. Pasti itu wahyu. Ya, coba tes pulang dari sini. Tadi bapak waktu ngaji mengantuk. Lihat menyembelih kamu. Gimana kira-kira? Bid'ah itu. Di antara poinnya. Nah, maka saya ingin katakan kembali, yang menciptakan semua keindahan itu Allah. Dan jadilah muslim yang solutif satu. Dua argumentatif. Yang ketiga, saya cepat. Ayat 1 sampai 16 saya ringkaskan. Yang ketiga, menjadi muslim itu selalu ilmiah. Nih, dasarnya ilmu. Dasarnya ilmu. Makanya dalam Islam, ilmu itu kedudukannya penting, bahkan letaknya setelah iman. Adam alaihissalam saat pertama diciptakan, bekal pertamanya apa? Ilmu. Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua diajarkan ilmu dulu. Iman tanpa ilmu itu mustahil. Iman itu bersanding dengan ilmu. Bagai dua sayap. Ya, sayap kanan dan kiri, kanannya iman, kirinya ilmu. Itu keduanya. Jadi kalau burung sayapnya satu bermasalah, nggak bisa terbang. Sama, iman dan ilmu itu bagi orang Islam itu melekat. Iman saja, ilmu bermasalah, itu mungkin akan idealis, tinggi. Tapi boleh jadi itu mengantarkan dia pada perbuatan yang keliru. Ya Allah, saya dulu banyak salahnya. Saya tobat ya Allah. Besok saya akan mulai rajin sholat. Gak apa-apa besok subuh, saya 4 rakaat. Ya setobat-tobatnya tetap 2 Joni, gitu kan. Fardu. Ya. Yang paling bahaya itu sudah jauh dari agama, tobat kosong. Imannya dicas, bagus imannya dicas, tapi ilmunya nggak ada. Kamu harus bertobat. Tuh lihat tuh, objek itu yang menyingkirkan Islam, harus dibom itu, hancurkan itu, masuk jadi doktrin. Itu yang paling bahaya. Ilmu yang lemah mengantarkan seseorang bukan hanya pada perbuatan maksiat yang mencelakakan, tapi bisa menjerumuskan ke jahanam tanpa pernah bisa keluar darinya. Itu yang bahaya. Sama, ilmu tanpa iman jadi bahaya juga. Karena bisa merusak. Ya, saya sedikit share ya. Saya mau bagi rahasia, tapi di antara kita aja ya. Dan saya belum pernah sampaikan dimanapun. Baru di sini, ya, eksklusif. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Boleh ya? Alhamdulillah. Saya tuh ya Pak, Ibu, ke Amerika terbang hampir 24 jam. Di sana saya datang sendiri, terus ceramah, nulis sendiri, pulang sendiri, sampai ke sini sama. Masya Allah. Gak apa, tenang ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Semoga saya Allah rahmati antum ya. Semuanya. Iya ya, nggak apa-apa. Masya Allah. Kapan lagi antum punya amal? Semoga Allah lipatkan pahala antum ya. Dan ampuni dosa-dosa yang cuma bisa mengaminkan antum ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Yes. Mungkin diantara semua amalan yang pernah antum kerjakan ini yang mempercepat ke surga ya, ngapus. Masya Allah. Jazakallah khair. Cukup? Baik. Yang ini cukup barangkali. Ya. I was in US few days ago. Kenapa ketawa? When I was there, I saw, of course, so many difference between Indonesia and US, especially in a thing related to the system of life. Paham nggak? Oh enggak, kita balikin lagi ya. Singkatnya beginilah gitu ya. Jadi saya bikin gambar dulu lah sini ya. Peta bukan gambar, saya tidak pandai menggambar.
Ini kurang lebih. Saya ambil garis tengah di sini. Saya bagi dua. Saya berada di posisi ini. Dari sini ditarik ke sini kurang lebih 500 meter sampai 1 kilo. Saya ambil yang paling panjang 1 kilometer aja. Ke sini saya ambil 1 kilometer juga. Ini di Amerika disebut dengan National Mall. National Mall. Jadi bentangan yang bisa disaksikan oleh semua warga secara umum, apapun statusnya. Mall nasional, bukan tempat belanja, tapi tempat melihat. Kalau kita ingin melihat konfigurasi sistem kehidupan di Amerika, kemudian yang selanjutnya adalah miniatur kehidupan mereka, salah satunya bisa dilihat di sini. Di sini ada Capitol, kayak DPR-nya. Capitol. Di sini ada Tugu Deklarasi. Ya, yang nanti Bung Karno pernah ke situ pulang-pulang bikin Monas. Ya, ini ada Tugu Deklarasi. Ini serius betul. Ini Tugu Deklarasi. Ditarik ke sini sekitar 500 meteran di White House, yang rumah dinasnya presidennya, tinggal presiden White House. Ya kan? Sini. Tugu ini dikelilingi oleh bendera-bendera sesuai dengan state-nya, jumlah state-nya. Sekarang ada 50 states, 50 negara bagian karena federal dikelilingi ini. Dan ini masyarakat bebas beraktivitas. Ke sini ke White House ini kalau kita ambil jarak, ini ada jalan dulu ke sini, kemudian di sini ada tempat percetakan dolar, treasury-nya. Di belakangnya ini persis White House. Tarik ini ke sini, ini ada jajaran museum sampai sini. Museum-museum ini ada nasional tentang Amerika disusun bagaimana, dari mulai sejarahnya, benderanya, ininya macam-macam, sampai update terus sampai ke yang sekarang, tahun ke sekarang. Disusun dari awal sampai update tahun ke sekarang. Bagaimana kampanye berlaku, topinya sampai ke Trump, sampai ke Biden sekarang, itu semua beritanya update di sini. Dan masuknya free, gratis. Ini museum semua, sampai ke sini, museum hewan, ya macam-macam dari yang artefak sampai ke dinosaurus misalnya apa gitu ya, diperkenalkan aja untuk jadi sesuatu yang ilmiah. Kemudian ke sini ada aerospace, museum Dirgantara di sini. Dan ke beberapa bagiannya ada memorial. Memorial tuh kita bisa belajar, lihat memorial plaque-nya, misalnya ada Thomas Jefferson di situ, quotes-nya apa, ininya apa. Jadi semua pendiri yang terkait dengan Amerika, yang inti-intinya disertakan di sini. Yang mau saya katakan begini, Amerika itu negara sistemik, sistem yang diberlakukan. Karena itu kalau ke Amerika, sistemnya sudah berlaku. Jadi masuk ke situ itu karena didesain berdasarkan sistem, maka semua rapi. Kedisiplinan, keadilan, kejujuran, secara sistem iya. Bagus. Dan itu diperlihatkan pada masyarakat untuk setiap saat diingat. Jadi kalau orang-orang ke sini ke National Mall, dia jalan, ya, dia bisa lihat, oh ini saya merdeka tuh begini. Ini deklarasinya pernah di sini. Orang tua kita membangun ini. Sekarang ada negara bagian sampai dengan 50. Berarti 50 negara bagian ini dari manapun dia datang mesti bersatu. Dan ini mesti kelihatan ke sini, nggak ada jarak. Nggak ada jarak apapun, kelihatan. Jadi kalau dari Capitol ini keluar anggota dewan dari partai manapun, mau Republik, mau Demokrat, debat di dalam ini rame, keluar dari sini bersatu lagi karena melihat ini. Dari manapun ada perwakilannya. Benderanya ada di situ. Ya, saya mau dari Houston, dari California, dari mana state-nya manapun, keluar dari situ kita bersatu untuk ini. Tugunya tugu pemersatu. White House juga sama di sini. Garis lurus ke sini. Jadi kalaupun di sini ada agenda-agenda pribadi dan sebagainya, keluar dari sini sadar dia. Semua rencana yang disusun mesti untuk menyatukan ini semua. Maka secara sistem sudah bagus, sudah rapi, sudah baik. Makanya Anda berangkat ke sana sistem semua baik. Bagus, rapi, lancar. Ya, di jalan dimanapun sistem berjalan, ketat sekali. Dan itu menata sistem kehidupan bernegara menjadi rapi. Masyarakat menjadi rapi, disiplin bagus. Tapi ada satu yang lemah. Semua sistem itu tidak dipersonifikasi kepada setiap personnya, setiap orangnya. Jadi ternyata setiap orang yang hidup di sana walaupun sistemnya bagus, orangnya lemah. Orangnya lemah. Karena ini hanya disusun berdasarkan sistem kemasyarakatan. Jadi kalau secara personal, silahkan Anda bebas. Anda mau mabuk, terserah Anda. Mau zina, terserah Anda. Ya, secara pribadi, tapi jangan bikin itu di lingkup sosial.
Mabuk silahkan, tapi kalau Anda mabuknya ganggu orang lain, baru ditindak. Zina, terserah. Kalau suka sama suka, silahkan aja. Tapi kalau yang dizinahi istri orang, masalah. LGBT bebas kalau pilihan pribadi. Tapi kalau sudah ganggu orang, jadi masalah. Nah, jadi yang lemahnya itu di sini. Makanya ketika ini lemah, tanpa disadari, ini pun pasti akan merusak sistem. Pasti akan merusak. Karena tanpa disadari akan terakumulasi dari sini menjadi goncangan. Akhirnya karena di sininya kadang-kadang nggak bisa, ya karena sistemnya sudah kuat, orangnya banyak yang lemah, termasuk masuk di institusi, akhirnya apa? Kekacauan yang terjadi pada pribadi diwariskan keluar, karena di dalam itu sudah kuat dengan sistem. Itu yang dibawa keluar. Ya, LGBT-nya dibawa keluar. Sehingga kalau ada turis-turis masuk ke wilayah kita ke pantai, rusak tuh daerah itu tuh. Banyak LGBT dan sebagainya. Budaya mabuknya diekspor keluar. Ya. Kemudian apalagi pemikiran dibawa keluar, perangnya dibawa keluar, produksinya di sini. Karena kalau di sini dibuat, tindakan langsung dilakukan. Ini yang jadi masalah. Islam menata kita bahkan secara personal dari sebelum kita membentuk sistem kehidupan. Supaya apa? Kalau orangnya semua baik, pasti mereka akan bersepakat dengan kebaikan dengan sistem apapun. Maka surah An-Naba mengajarkan kita dasar-dasar kebaikan secara personal. Menjadi muslim itu satu, mesti pintar. Menjadi muslim itu dua, mesti solutif, argumentatif. Dimanapun berada jadi contoh. Anda tugas di mana, kerja di mana, pekerjaan Anda, jadi contoh, jadi teladan. Jangan sekedar numpang kerja. Kita itu agen dakwah. Kalau ada kejujuran, Anda yang paling jujur di situ. Kalau ada kedisiplinan, Anda yang paling disiplin. Jam kerja jam 7, datang jam 7 kurang seperempat. Ya. Kalau perlu jam 6, karena Anda security misalnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau ada larangan korupsi, Anda yang jadi tokohnya, Anda teladannya. Di kampus, jadikan yang paling hebat, paling ilmiah, paling solutif, paling argumentatif, duduk paling depan. Tanya yang nggak paham, masuk dengan keluar mesti beda. IPK 4 keluar, moralnya bagus. Ideal. Itulah muslim. Dan yang terakhir riset. Dan riset ini sangat luar biasa. Makanya ketika Quran mengingatkan kita dengan istilah-istilah, perhatikan diksinya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ya. Dan kami turunkan dari proses yang tercipta dari serapan yang muncul di awan, terpusat di awan. Mu'sirat itu dari kata asir. Asir itu jus yang diperas. Diambil, tarik, turun ke bawah lagi. Artinya apa? Quran meminta kita meriset gimana bisa terlahir hujan tuh. Dari mana awan bisa mengumpulkan gumpalan asap itu? Naik dari mana? Riset. Maka muncul ilmu di situ. Kita dapatkan ilmunya. Oh, ternyata ini dari penguapan di bawah. Ya, kemudian dari penguapan jadi uap ke atas, jadi awan. Ukuran ketinggian menentukan, semakin tinggi ke atas, semakin temperaturnya semakin dingin. Jadi kalau jatuh dia butirannya agak besar. Pecah kemudian ya ketika masuk ke dalam sistem bumi, semakin tinggi jatuh semakin kecil. Kenapa di sini hujan rintik-rintik? Ya, kenapa yang di sini salju? Kenapa yang di sini esnya berbentuk? Riset. Nanti apa yang bisa dimanfaatkan dari situ? Itu Islam. Anda jalan-jalan lihat hewan aja disuruh riset kok. Di mana kitab suci mengajak kita meriset sesuatu dari apa yang kita lihat? Jalan ke kebun binatang, ke taman safari, lihat unta. Jangan cuma dilihat. Kalau lihat foto itu masih biasa. Muslim itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Riset dong kata Allah. Coba riset untuk menemukan kebesaran Allah. Riset. Nazara itu melihat dengan detil, menganalisis. Bagaimana unta diciptakan? Apa bedanya unta dengan hewan lain? Dilihat. Kakinya ada berapa? Bagaimana selaput di matanya? Kok bisa nyimpen air di bagian temboloknya sehingga dia bisa bertahan tidak minum selama sebulan? Apa manfaat dari unta? Keluarkan. Sampai ke biologinya, sampai ke gizinya, keluarkan. Nanti terapkan di hewan lain. Itu contoh di antara sekian banyak. Banyak ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu siang malam tuh kita diminta oleh Allah. Nah, hasil riset ini jadi knowledge, data dicerna jadi informasi nanti diterjemahkan jadi knowledge, pengetahuan. Ya. Ini yang dipelajari. Maka muncul fisika, muncul kimia. Dulu orang baca Quran melahirkan ilmu, ilmunya dipelajari sampai sekarang. Turunannya itu. Nah,
Ketika menemukan ilmu itu bukan memperkaya diri atau menikmati dunia, untuk mengingat kebenaran semua apa yang Allah sampaikan sehingga menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Kan teori ini muncul dari fenomena kan? Ada fenomena diamati, dari diamati ada data, ada informasi, dicerna jadi pengetahuan, muncullah teori. Nah, ilmu ini ketika sudah dapat teorinya harus menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena adanya ini pun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan pertanyaan balik, siapa yang mencipta langit ini? Siapa yang mencipta bumi? Siapa yang bikin matahari? Kita masih bertanya kan? Makanya untuk mempermudah pertanyaan itu ada ilmu. Ilmu ini ditemukan berdasarkan riset. Orang Islam itu mesti pandai riset. Riset, perbanyak riset. Nanti ilmu yang dihasilkan padukan dengan iman. Begitu iman ketemu dengan ilmu, tinggi derajat kita. Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau larut dalam pengetahuan saja, ujung-ujungnya banyak masalah. Imannya nggak dibawa. Ilmu aja, nih, data aja, informasi aja. Ambil data, tengah-tengah informasi, kemudian ilmu. Informasinya publikasikan, ramaikan, semua diinfokan, semua diupdate. Sakit. Yang ada perdebatan. Ilmu dibanggakan, ada kemajuan. Sistem teknologi ini hebatnya, Amerika hebat. Sistemnya, teknologinya, militernya, macam-macamnya. Mohon maaf, mensejahterakan tidak? Membahagiakan tidak? Tidak ideal. Ya, jadi balikan ke diri kita. Jadi saya ingin katakan bahwa kadang-kadang apa yang dibanggakan oleh sementara orang hanya kebanggaan semu dalam konteks keduniaan. Sementara hatinya rapuh. Dan Islam menawarkan yang ideal. Hatinya kuat, perilakunya baik, ilmunya juga mantap, dan hasilkan maslahat dari itu semua untuk membangun bangsanya dan inspirasikan ke banyak orang. Itulah Muslim. Muslim yang benar itu pasti mencintai negaranya, bangsanya. Dari situ tularkan kebaikan kepada tempat lain, membuka kebaikan sehingga bisa dinikmati oleh setiap kalangan, disebut fatah namanya. Makanya kita kenal Fathu Makkah, Fathul Andalus. Gak pernah disebutkan ekspansi, gak ada ekspansi di Islam, selalu pembukaan, membuka negeri ini jadi baik. Islam masuk ke Spanyol, Iberia tuh Spanyol dengan sebagian Portugal, bukan malah hancur, jadi maju, jadi peradaban, dibangun itu, adil, merata, bangun, menginspirasi. Islam masuk ke Nusantara dinaikkan statusnya, ya jadi makin maju, makin bagus, koinnya Banten sampai ke Inggris di abad ke-18, dan luar biasa. Nah, maka sebagai Muslim dan kita dilindungi oleh undang-undang, praktekkan nilai-nilai ini. Keimanannya bagus, ke masjidnya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, cerdas, gali potensi yang mencerdaskan, banyakin riset, dan perkuat ukhuwah. Ini kan banyak nih teman-teman, kenapa Anda nggak punya database? Saling bersaudara. Kan ini profesinya beda-beda ini, nggak sama semua. Coba berapa banyak yang pedagang di sini, pebisnis. Kenapa nggak saling berkenalan? Lalu bangun jaringan, kuatkan satu dengan yang lainnya, saling mengisi. Di situ Anda bisa bikin praktek zakat yang benar, infak yang benar. Itu dibangun sehingga makin kuat, makin sama-sama bareng-bareng. Kalau sendirian capek. Ya, tapi perbaiki diri. Datang cas iman lagi. Ini yang kuliah nih. Kan banyak nih adik-adik di mana kampusnya bisa beda-beda. Kenapa nggak saling kenalan, saling mengisi? Terus saling share, bikin buku sama-sama. Ya, punya harapan yang sama-sama, tuliskan dari sekarang capaiannya apa ke depan. Punya visi, itulah Muslim. Itulah spirit An-Naba ayat 1 sampai dengan 16 itu. Bukan cuma kita bisa membacanya, tapi bisa membawa spirit itu dalam kehidupan kita. Setelah itu bangun bangsa sama-sama. Ya, tegakkan, cintai, bangun saling menghormati, ya, saling memuliakan dan inspirasikan keluar dengan nilai kebaikan. Itu yang dimaksudkan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat kedua. Nah, kalau sudah seperti itu, atau maaf, masih belum sadar dengan itu semua walaupun sudah disampaikan, kata Allah, ingat ya, satu saat kau akan berpisah dengan dunia ini. Jadi kalau terlalu sibuk dengan dunia, kerja lagi, bangun ini, bangun itu, berangkat gelap, pulang gelap, kamu akan berpisah. Kalau sudah tiba waktunya yang pasti terjadi, apa yang kamu siapkan? Berpisah dalam bahasa Arab disebut dengan fasal. Waktunya disebut dengan yaum. Pasti disebut dengan miqat. Inna yaumal fasli kana miqata. Ayat ke-17 ya. Hei orang-orang yang sibuk dengan dunia, yang saking banyak sibuknya kadang sering berselisih, sering berdebat pada yang tidak penting, diskusi pada sesuatu yang tidak bermutu, gak nyari solusi, cuma bikin konten untuk viral saja, rame-rame bikin perpecahan.
Sampai kapan itu mau dilakukan, kata Allah? Sampai engkau lupa dengan akhiratmu. Maka bawa kesuksesan duniamu untuk kebahagiaan akhiratmu, karena satu saat engkau akan berpisah dengan apa yang selalu engkau sibukkan itu. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, ketika perpisahan itu terjadi, info apa yang Allah kirimkan kepada kita supaya kita siap-siap. Itulah indahnya Islam. Jadi mau pisah sama dunia pun ada ilmunya. Diberikan kepada kita supaya kita siap-siap. Saat itu terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan dari rumusan Al-Quran ketika perjumpaan kita dengan fase selanjutnya itu terjadi? Itu yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk pembahasan kali ini. Kesimpulan dari ayat 1 sampai 16. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu menyibukkan diri pada hal-hal yang penting. Saya ulang ya, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu menyibukkan diri pada hal-hal yang penting yang mendukung kesuksesan dan kebahagiaan hidup kita. Kedua, Al-Quran mengisyaratkan kepada setiap muslim untuk membentuk karakter dan kepribadian, satu, solutif. Yang solutif artinya dimanapun dia hadir membeli solusi, bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, itu dalil hadisnya. Yang kedua, pribadi yang ilmiah dan argumentatif, artinya diisi dengan ilmu yang mendukung setiap argumentasinya. Dan yang ketiga, gemar meriset untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar riset, mendekatkan diri kepada Allah. Oh, bintang nih kelihatan terang, yang ini kenapa enggak? Diriset, ilmunya ada. Setelah tahu, sadar siapa yang membuat ini? Allah, lebih dekat dengan Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu mencipta ini. Tahajudlah dia, sujudlah dia. Wa kharru sujada. Baru dia sujud. Itu poin yang 3. Dan yang keempat, larangan Al-Quran untuk melibatkan diri pada segala hal yang tidak penting yang memicu perselisihan. Larangan Al-Quran untuk melibatkan diri pada segala hal yang tidak penting, yang berpotensi memicu perselisihan. Yang kelima, nah ini nih yang era-era sekarang. Larangan Al-Quran untuk sengaja membuat konten-konten yang viral yang memicu perselisihan dan pertikaian. Jadi kalau Quran disyaratkan pasti terjadi itu. Pasti terjadi. Saya aja ceramah kayak gini, kadang-kadang habis ini ada potongan terus dikasih gambarnya lagi ini kan orang macam-macam, kadang nunjuk orang sebagainya hanya untuk cari viewer aja. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Nah, itulah kesimpulannya dari ayat 1 sampai 16. Dan yang terakhir, ini jembatan ya, jembatannya. Al-Quran mengingatkan dengan kuat agar tidak terlalu sibuk dengan dunia, sehingga lupa dengan bekal, utama saat meninggalkannya. Itu meninggalkan itu yang inna yaumal fasli, sehingga lupa dengan bekal utama saat meninggalkannya. Baik. Nah, nanti bekalnya bagaimana, seperti apa, nanti kelanjutan setelahnya 7 dan seterusnya nanti di poin berikutnya insyaallah kita pelajari kembali. Insya Allah nanti saya resumkan juga. Saya sekarang sedang menyiapkan tafsir singkat Juz Amma. Ya, jadi nanti ada panduannya dari Juz Amma, dari An-Naba sampai An-Nas. Nanti saya siapkan supaya nanti setelah, jadi mudah-mudahan Ramadan nanti sudah bisa ada. Di saat nanti kita libur Ramadan, Anda tinggal baca. Ya, di situ nanti kita ketemu kembali dalam ta'lim, bisa kita jelaskan dengan baik. Izin menyampaikan informasi. Yang pertama, adik-adikku yang insya Allah akan berangkat ke Tripoli
dan Zilitin untuk belajar, kurang lebih ada 36 orang. Dan insya Allah kami biayai Bapak Ibu sekalian, akomodasi dan semuanya. Itu kami niatkan mereka untuk jadi calon ulama ke depan, bisa meneruskan kembali. Saya minta dengan sangat kalau sudah berangkat, tolong serius belajar yang benar dan jangan pulang kecuali kalau sudah cukup bekal ilmunya, minimal sampai S3 selesai. Ya, karena beasiswa yang kita siapkan sampai dengan S3. Yang kedua, hari ini adalah terakhir untuk penerimaan program PKU Pendidikan Kadar Ulama yang langsung belajar dengan saya. Di Bekasi saya sudah siapkan tempat khusus, tinggalnya dengan saya nanti di sana. Hanya 20 orang, semua kami tanggung. Makan, minum semuanya, dan itu nanti setingkat S1 dan bisa diteruskan S2, S3. Jadi ijazahnya langsung dari luar negeri. Ya, dengan saya belajar, nanti ada syekh juga dari yang lain, dari Al-Azhar, dari Sudan. Kemudian nanti ada yang dari Mekah, nanti ada pembekalan ke Mekah 30 hari dan seterusnya. Nah, ini penutupannya hari ini. Ada 10 kuota lagi, jadi kalau Anda mau daftar silahkan mendaftar, nanti akan diseleksi. Ikuti syaratnya yang telah disampaikan di media sosial, sudah kita sampaikan informasinya baik di YouTube ataupun di Instagram. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita sedang speed up untuk mempercepat pembangunan pesantren, khususnya di area-area yang pokok, masjid dan beberapa kelas, supaya nanti ada kelas-kelas khusus yang kita lakukan di sana. Karena saya nggak terbiasa dengan kajian-kajian kayak di hotel misalnya ya, berbayar atau apa, saya nggak biasa begitu. Walaupun mungkin yang lain punya segmennya sendiri, saya senangnya kalau saya bisa lakukan, saya lakukan gitu. Nggak konteksnya duniawi. Jadi saya pengennya kalau itu udah jadi, nanti ada beberapa belajar ke sana, tinggal berapa lama dan gratis. Karena kan yang bangun kita semua gitu. Ya, kecuali hanya untuk makan, cuci misalnya Anda silahkan lakukan atau cari sendiri. Dan saya menginginkan semua bisa berjalan untuk semua niatnya ibadah. Jadi bisa merasakan apa yang sudah dibangun. Insya Allah kita punya target di Ramadan ini, lantai satunya bisa selesai untuk masjid sehingga bisa dipakai i'tikaf. Ya, kemudian juga di yang lainnya kelas ada yang selesai sehingga 3 gedung bisa dipakai nanti untuk ta'lim pertama sebelum santrinya muncul. Karena santri baru bisa masuk tahun 2024. Kami bikin santri Bu, diterimanya Pak Ibu dari KB, TK, SD baru masuk sana. Jadi nggak bisa langsung ke sana. Ya, kecuali nanti memenuhi kualifikasi. Jadi masuk sana itu langsung 30 juz. TK kita 5 juz. Ya, SD-nya 30 juz. Di wisuda di Mekah, di Madinah. Baru nanti kembali masuk pesantren untuk diisi ilmunya. Jadi kalau nanti mau langsung masuk ke situ, dari sekarang menghafal Quran dulu 30 juz. Ya, untuk bisa masuk. Karena itu hanya terima 40 orang. 40 orang dan semuanya untuk ulama, nggak ada yang lain. Dididik untuk jadi ulama, dan insya Allah kami sedang nabung untuk menyiapkan gratis. Jadi nanti nyambung sampai ke atas S1, S2, S3 sampai ke atasnya. Kita mau ibadah gitu ya, bukan bikin tempat bisnis. Jadi kita mau ibadah, dan itu legasi saya terakhir mungkin yang kita bangun. Nah, ini muridnya nanti calon guru ke depan saya kirim keluar. Jadi kalau saya meninggal mereka teruskan. Ya, jadi nanti ada yang di Mekah, ada Madinah, nanti kami dapat kuota tahun depan untuk ke Madinah, nanti kita umumkan ya di Jamiah Islamiyah. Di Ummul Qura kita ada, di Al-Azhar ada, di Sudan ada sekitar 30-40 orang, di Tripoli ini akan berangkat 36 orang. Jadi begitu pulang, di Tripoli itu ada satu kampus yang Ziletin namanya Asmaria, itu kuat banget. Dimasuk situ itu semua jurusan mesti hafal Quran, bacaan dan tulisan. Ya, nah, kita sekarang kirimkan kurang lebih ada 30 orang untuk ke sana ya, dan mudah-mudahan saat pulang nanti mereka sudah kuat Qurannya, nanti bisa mengajar di sana. Dan kita buka bimbingan terbuka nanti pasca Ramadan akan ada program satu rumah satu hafidh. Ya, jadi nanti ibu, bapak siapkan keluarganya paling minimal satu penghafal Quran, ahli Quran ada di rumah. Dan kita berikan pendidikannya itu gratis. Ya, saya enggak cari dunia, nanti kita cari tempat sama-sama belajar di situ. Nah, ini tempatnya yang mau saya siapkan, karena kalau ke hotel kan mesti bayar gitu. Ya, dan ini kesannya kajian di hotel gimana gitu. Kalau untuk saya itu nggak terbiasa, mungkin sebagian biasa. Saya senang ke daerah terbuka, kemana, kalaupun kita mesti sewa sesuatu disewa. Tapi kalau udah punya tempat kan nggak usah sewa. Ya, saya itu tanahnya semuanya, tempatnya, gedungnya semua wakaf. Jadi saya nggak miliki sedikit pun. Dan semua yang melekat pada kami ini kamera wakaf semua. Supaya nggak ada kesan memiliki, setelah itu bisa diteruskan oleh siapapun. Jadi yang ikut semua jadi wakaf, jadi ibadah semua, insya Allah. Terima kasih, saya ingin ucapkan terima kasih atas support yang diberikan. Kalau masih mau berwakaf nanti ada akunnya, bisa teman-teman lihat di Bank Syariah Indonesia, Ma'had Islam Rafiah Akhyar, nomor rekening 111 3 kali 1-nya 4444 4 kali 4-nya 142.
Dan itu hanya berlaku setelah selesai, setelah itu kita tutup kembali. Yang terakhir, mohon izin, Ramadan saya tidak akan mengajar. Saya ulang ya, Ramadan saya tidak akan mengajar. Karena itu kita cuma punya 2 pertemuan lagi. Nah, sesi depan dan selanjutnya itu akan dibagi 2. Bulan depan, Februari, kita masih lanjutkan An-Naba yang ini. Mungkin nanti tinggal 4 sebelum akhir. Jadi ada 3 bagian, 1 sampai 16, 17 nanti sampai kurang lebih 25-30, sisanya nanti kita bagi yang terakhir, 3 bagian. Untuk Februari, itu khusus meneruskan ini. Untuk Maret awal, itu kita akan mengkaji fikih puasa. Ya, karena nanti sekitar 23 atau 24 Maretnya sudah masuk Ramadan. Dan saya Ramadan gak akan mengajar, saya hanya akan ibadah. Karena itu materi terkait dengan Ramadan akan kita selesaikan sebelum masuk Ramadannya. Sehingga saat Ramadan tinggal beramal saja, tinggal ibadah, ya tidak perlu menambah pelajaran kecuali mungkin dengan kultum saja, ya yang kuliah tersalah antum ba'da Isya itu. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan berdoa dan saya mohon izin setelah doa berikan saya akses yang memudahkan karena kami akan langsung ke bandara. Saya akan terbang ke Lampung untuk tabligh akbar nanti malam ya. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdan tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una kama 'allamana rasulukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kami pengetahuan yang bermanfaat seperti ditunjukkan, dibimbing oleh Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummati ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, limpahkan keberkahan, kemuliaan, kesempurnaan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, keturunan beliau, kami umatnya ya Allah sampai dengan hari kami kembali kepadamu. Allahumma alif baina qulubina waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk menerima hidayah-Mu dan jadikan pertemuan kami pertemuan yang mengikat persaudaraan di antara kami, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menyatukan kami dalam cinta dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.